Oke, sekarang kita lanjut ke uji Chi kuadrat. Seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, bahwa ini merupakan salah satu teknik yang dipakai untuk menentukan normalitas data. Nah, Chi kuadrat ini menggunakan estimasi atau perkiraan lah gitu istilahnya ya, perkiraan dari beberapa faktor untuk mengevaluasi frekuensi. Jadi kita mainnya frekuensi, seperti yang kita pelajari di modus, median, min, semua pakai frekuensi kan. Nah, ada dua frekuensi di sini. Yang pertama, frekuensi yang kita observasi atau selidiki. Lalu juga ada frekuensi yang diharapkan atau expected frekuensi gitu ya, FH. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana suatu sampel itu apakah ada hubungannya atau tidak dari frekuensi yang diselidiki dengan frekuensi yang diharapkan. Nanti ada hubungannya gimana gitu kita perhatikan. Nah, untuk mengetahui hal ini kita perlu mengikuti beberapa alur dari pengujian Chi kuadrat. Nah, langkah pertama sekarang kita lihat ya, contohnya adalah kita punya data 40 orang responden yang menjawab suatu angket. Jadi kan kemarin kan sempat nyebarin angket tuh, nanti ada nilai-nilainya kan. Nah, jadi kalau distribusinya 40 orang seperti ini, kan macam-macam nih nilainya di sini. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita mau lihat kira-kira data yang di sini itu datanya normal atau tidak gitu ya. Nah, sehingga kita lakukan langkah-langkah menggunakan Chi kuadrat. Langkah pertama itu menentukan jumlah kelas interval sebanyak 6. Jadi kita pernah belajar dulu di awal mata kuliah ini cara menghitung kelas interval kan. Nah, di sini intervalnya sudah di set harus 6 gitu. Kenapa harus 6? Tadi saya sudah ajarkan di awal video sekali bahwa dia di sini ada 6 kelas memang. Ada kelas yang dia plus mu plus sigma, ada mu plus 2 sigma, ada mu plus 3 sigma, ada mu min sigma, ada mu min 2 sigma dengan mu min 3 sigma. Makanya di sini kita punya 6 kelas interval. Jadi selalu 6 dibuatnya seperti itu. Jadi itulah kenapa asal usul kenapa 6 di sini ya. Jadi selalu 6, udah jangan pusing aja gitu. Nah, maka langkah kedua kita menentukan panjang kelas interval. Caranya gimana? Kalian cari dengan mengurangkan data terbesar, kurang data terkecil ya. Dari data yang tadi di sini, cari data terbesarnya 30, yang terkecilnya 12 gitu ya. Cari aja gitu. Kemudian dibagi sama 6, selalu dibagi sama kelas intervalnya. Kelas intervalnya adalah 6. Jadi 30 dikurang 12 itu 18, dibagi 6 itu sama dengan 3. Maka di sini intervalnya adalah 3. Nah, kita perhatikan benar nggak intervalnya 3. Nah, perhatikan dia buat ke dalam tabel distribusi. Yang pertama kalian isikan itu tabelnya hanya ada bagian ini saja. Nah, bagian ini ya. Hanya ada bagian ini yang pertama, yang saya kotakin biru nih. Jadi hanya ada interval dan FO atau frekuensinya. FO ini frekuensi asli gitu ya, berapa jumlah datanya. Jadi FO di sini adalah frekuensi sesuai dengan data ya, data yang diberikan. Nah, di sini kita lihat dia buat dulu karena tadi datanya ada dimulai dari kelas yang paling data terkecilnya 12, maka dimulai dari 12. Karena kelas intervalnya ada 3, maka dia tambahin aja 3 gitu ya. Maka jadinya 12 tambah 3 itu 15, kemudian 16 ke 19, kemudian 20 ke 23 dan seterusnya sampai dapat begini ya. Nah, kemudian frekuensinya dia lihat kalau 12 ke 15 ada berapa frekuensinya. Dia cari di sini data yang 12 sampai 15. Maka frekuensinya adalah 2 jumlahnya dan seterusnya. Begitu ya caranya ya. Lalu frekuensinya kalian jumlahkan, nilainya harus 40. Kalau nggak 40 justru aneh ya. Karena kan datanya 40 respondennya. Jadi frekuensinya totalnya harus 40. Nah, frekuensi harapan atau FH ini adalah tabel bantu. Jadi tabelnya kalian tambahin kolomnya, kolom untuk FH. Cara carinya gimana? FH ini sudah ketentuan teman-teman. Jadi ketentuannya selalu ada 6. Kan tadi saya bilang, dibaginya menjadi 6 kelas kan. 6 kelas interval. Jadi sudah ada bagian-bagiannya deh memang. Jadi kelas yang 1 itu selalu 2,7% dikalikan sama N. Ini adalah frekuensi jumlah data. Karena datanya tadi 40 kali 40. 1,08 hasil kalinya. Ini cara carinya jangan salah ya. Cara carinya adalah 2,7 per 100 dikali 40. Karena persen. Diubah ke dalam per 100. Oke. 1,08 dibulatkan jadi 1. Jadi angkanya jangan sampai pakai koma-koma di sini. Jadi 1 kita buat. Kemudian
Saya ganti warna kali ya. Kemudian kalau kalian lanjutkan, ini selalu tetap ya. Ini persentase ini nggak pernah berubah. Selalu seperti ini, 13,53% dikali 40 datanya. Jadi untuk kelas kedua itu 13,53/100 dikali 40. Hasilnya 5,41 dibulatkan jadi 5. Ya, jadi kalau komanya tidak, angka desimalnya tidak lebih dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Jadi ini kan 4 ya, tidak kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Jadinya kita bacanya hanya 5. Bedanya kalau yang kayak kelas ketiga ini kan persentasenya nggak pernah berubah ya, udah ketetapan seperti ini ya. Hasilnya kan 13,65 ya. Karena 6 ini lebih daripada 5, maka dibulatkannya ke atas. Jadinya 14. Gitu ya. Nah, jadi dan seterusnya nih sama cara ngitungnya. Persentasenya udah ketetapan ya teman-teman ya. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa dari yang kelas tadi di sini ini udah ada ketentuan-ketentuannya sebenarnya. Ini sekian persen gitu ya. Ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Ini sekian persen, sekian persen, sekian persen. Kalau kalian perhatikan, ada persen yang sama kan? Nah, karena dia berulang. Jadi ada persen yang sama, di mana ini persen yang kelas 1 sama 6-nya kan sama ya. Kelas 2 dan 5 sama. Kelas 3 dan 4 juga sama. Jadi seperti itu. Nah, nilai-nilai ini 1, 5, 14, 14, 5, dan 1 ini dipindahkan ke sini, ke FH. Lalu dihitung jumlahnya, pasti sama dengan frekuensi aslinya. Jadi jumlah frekuensi harapan itu selalu sama dengan frekuensi observasi atau frekuensi data. Nah, baru kemudian dilakukan langkah keempat. Langkah keempat itu menyusun harga-harga FH ke dalam tabel, sekaligus menghitung nilai FO kurang FH, FO kurang FH kuadrat ya. Ingat, FO dikurang FH baru dikuadratkan. Jadi bedanya sama yang di sini. Ini hanya kalian kurangin aja. Ini hasil kurangnya dikuadratin. Itu bedanya ya. Nah, ini asal muasal kenapa disebutnya chi kuadrat, karena ada pengkuadratnya di sini. Lalu yang ketiga, FO kurang FH lalu dikuadratkan bagi sama FH. Jadi hasil yang ini bagi FH lagi. Jadi ini kayak berurutan sih. Pertama hitung FO kurang FH, lalu FO kurang FH dikuadratkan, lalu hasil kuadratnya dibagi lagi sama FH. Nah, ini semua dimasukkan ke tabel bantu tadi. Jadi dimasukkan ke sini semuanya. Ini ya. FO kurang FH berarti FO-nya 2 dikurang 1, 1. FO-nya 3 kurang 5 minus 2. Nah, di sini kalau minus tetap dimasukkan minus, nggak ada mutlak. Kalau kita belajar di minggu lalu ada nilai mutlak kan? Ini nggak ada. Lalu 13 kurang 14 min 1. Lalu hasilnya dijumlahkan. Hasilnya 1 min 2 min 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya 0. Nah, kemudian baru dikuadratkan. FO kurang FH dikuadratin. FO kurang FH ini kan nilai sebelah sini. Jadi 1 dikuadratkan jadi 1 tetap ya. Min 2 kalau dikuadratin jadi plus 4. Kalau min 1 dikuadratkan jadi plus 1. Dia jadi negatif, kalau negatif kan positif ya. Dan begitu juga seterusnya, kalau 0 dikuadratin ya 0. Jumlahkan lagi hasilnya 8 nih sigmanya. Kemudian baru yang terakhir adalah FO kurang FH bagi FH. Jadi ini bagi sama yang ini. Ya, gitu. Jadi saya ganti warna kali ya. Membingungkan nih, warnanya sama-sama terus. Saya ganti dulu warnanya. Jadi sebenarnya yang kita maksud tadi, ini itu, data ini diperoleh dari yang ini dibagi sama ini. Ya kan? Nah, maka 1 dibagi 1 ya 1 gitu. 4 dibagi dengan 5, 0,8. 1 dibagi 14, 0,0714. Dan seterusnya. Lalu hasilnya jumlahkan, jadi 2,9428. Sudah dapat nih nilai chi kuadratnya. Jadi yang diambil sebagai chi kuadratnya, ini yang terakhir ini sebenarnya yang diambil. Jadi inilah yang disebut dengan nilai chi kuadrat atau x kuadratnya. Jadi chi kuadrat itu simbolnya x kuadrat ya. Maka kemudian kita lihat ketentuannya. Jadi ketentuannya adalah membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat table. Nah, ini menarik nih. Jadi sebenarnya di sini kita akan ngebandingin ya. Kalau nilai x kuadrat atau chi kuadrat hitungnya kecil sama dengan x kuadrat table atau chi kuadrat table, itu distribusinya normal. Kalau x hitungnya besar atau sama dengan dari chi kuadrat table, itu distribusinya nggak normal. Nah, yang kita hitung tadi ini
yang ini 2,94 ini adalah Chi kuadrat hitung. Kan kita hitung nih. Nah, yang tabelnya lihat di mana, Pak? Nah, tabelnya lihatnya di frekuensi. Jadi, sebentar ya, saya ajarkan. Untuk melihat Chi kuadrat table, kalian perlu tahu dulu nilai dari DK. Jadi, tadi pertama nilai kuadrat hitung kan dapat ya ini ya, nilai Chi kuadrat hitungnya. Nah, Chi kuadrat table berdasarkan kepada DK. Kenapa DK-nya 39? Apa itu DK? DK itu adalah derajat kebebasan. Nah, atau kadang juga ada buku yang tulis DF atau degree of freedom. Sama aja. Jadi kebebasan sama ya. Kadang-kadang ada yang buku buatnya DF, ada yang DK. Di mana nilai DK atau DF ini diperoleh dari N dikurang 1. Jadi N-nya berapa tadi? Datanya, jumlah respondennya 40 kan, frekuensinya 40. Jadi karena di sini N-nya adalah 40, maka otomatis DK-nya adalah 40 dikurang 1. Makanya 39. Jadi itulah kenapa DK 39. Dan kita pakai taraf signifikansinya 5% ya. Jadi selalu pakai yang 5%. Nah, tabel untuk DK 39 dan signifikansi 5% nilai Chi kuadratnya adalah 54,575. Gimana cara lihatnya? Saya ajarin cara lihatnya ya. Ini kita buka dulu. Sebentar, saya akan sambungkan koneksinya sebentar. Jadi di sini kita akan buka filenya ya. Nah, filenya kita akan buka sebentar. Di sini bisa dibuka nggak ya? Oh, oke, bisa. Nah, jadi datanya seperti ini. Ini nilai Chi kuadratnya. Nanti kalian bisa ambil dari sini juga ya. Tabelnya akan saya kasih. Nah, kita lihat DF. Yang paling kiri ya. Kita perhatikan di yang kiri. Kiri ini adalah DF. DF itu sama dengan DK ya. Degree of freedom ya. Nah, di sini sebentar. Ini harusnya bisa kita buka ya. Kita coba buka menggunakan ini ya. Oh, nggak bisa ya. Why? Ya udah, kalau gitu kita sebentar ya. Saya mau ajarin cara bacanya nih. Jadi dia ada cara bacanya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat lampiran data ya, Chi kuadrat ya. Ini dia. Saya akan coba buka di file yang bisa saya coret-coret ya. Sebentar. Alright. Nah, ini. Nah, jadi kenapa nih nggak mau ya? Oke. Jadi cara ngelihatnya adalah di DK ya. Tadi DF ini adalah DK ya, sama dengan DK. Karena tadi kita 39, maka lihatnya di 39. Lihatnya di sini. Nah, ini ya. 39 lihatnya. Lalu lajurnya ke kanan, terus kalian perhatikan tabel yang ke kanan sini. Jadi karena kita mau signifikansi 5%, maka perhatikan di 0,05. 5% itu kan sama aja dengan 5/100, berarti 0,05. Nah, ini artinya 5% ya, sama. Maka lihat nih di kolom keberapa? Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Lihat di kolom 5, berarti kolom 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia, 54,572. Sama kan dengan yang tadi. Jadi persis sama dengan yang saya sebutkan tadi di awal gitu. Jadi sorry kok kebukanya ini yang ini ya. Nah, ini dia. Maka nilainya sesuai ya. Jadi 54,575 gitu ya. Nah, makanya
ketika nilai chi kuadrat hitungnya ternyata lebih kecil dari chi kuadrat table, ya kan 2,9 lebih kecil daripada 54,575, ini ada sama dengannya ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ini tidak, distribusinya itu normal. Tapi kalau lebih besar, maka jadinya tidak normal. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita perhatikan contoh. Nah ini contoh soal gitu ya. Contoh soal ini kita lihat bahwa dilakukan penelitian tentang hubungan antara insentif dosen dengan kinerjanya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di mana insentif dosen disebut variabel X, kinerja dosen variabel Y. Jadi yang kalian perhatikan di tabel ini, itu yang X adalah insentif gitu ya, kalau yang Y adalah kinerja. Nah, respondennya 30 ternyata ya, maka datanya ada 30. Ini nomor ya, nomornya dari 1 sampai 30 gitu. Nah perhatikan, dicari distribusinya normal atau tidak itu satu-satu. Jadi dicari dulu untuk yang variabel X, untuk yang insentif dosen dulu. Jadi nggak bisa sekalian, carinya satu-satu. Kalau ada yang dilihat faktornya ada 5, nyarinya satu-satu, 1, 1, 2, sampai 5 gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk insentif dosen, nilai rentangnya itu berarti langkah pertama cari rentang dulu. Nilai terbesar kurang nilai tertinggi. Jadi cari aja nilai terbesar kurang nilai terendah, Nilai terbesarnya cek di sini mana yang paling besar gitu ya. Sehingga 90 dikurang 45 itu 45. Lalu hitung panjang kelas. Nah panjang kelas kan gampang ya. Artinya R dibagi sama 6. Tadi kan saya bilang bahwa kelasnya itu selalu 6. Karena di sini sudah ada ketentuan. Jadi selalu dibagi sama 6. Jadi R-nya adalah 45 dibagi 6. Itu hasilnya berapa? 45 dibagi 6. Ada yang udah ngitung? 45 dibagi 6. Coba buka kalkulatornya dihitung ya. Jadi 45 dibagi 6 itu adalah 7,5. Nah 7,5 ini kita bulatin aja menjadi 8 ya. Karena kita bulatkan ke atas. Nah langkah ketiga cari frekuensi yang diharapkan. Nah frekuensi yang diharapkan itu rumusnya selalu sama ya. Persentase ini nggak pernah berubah. Ada 6 kelas ya. Nah yang berubah itu yang ini 30. Kenapa? Karena respondennya ada 60. Tadi kan, respondennya ada 30. Jadi kita kali sama 30. Jadi di sini kita kali 30 semuanya. Nah hasilnya nanti dibulat-bulatkan ya. Kalau 0,81 bisa dibulatkan jadi 1. Karena lebih daripada 5 8-nya. Kalau 4,05 dibulatkan ke 4. Nah 10,23 karena 2 tidak lebih dari 5. Dibulatkannya ke 10. Jadi ke bawah pembulatannya. Gitu ya. Lalu hasilnya dimasukkan ke sini. Nah dimasukkan. Jadi dibuat dulu kelas intervalnya, kan tadi kan 8 ya. Jadi disusun 45 ke 52, 53 ke 60. Tapi kan kenapa Pak di sini ada 92? Padahal nilai tertingginya tadi 90 katanya. Ini kan, kenapa tiba-tiba ada 92? Ya karena rentang kelasnya sampai 8. Jadi saya buat aja 92. Kalau nilainya nggak ada ya nggak, ya 0 frekuensinya gitu kan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau 91, 92 nggak ada ya nggak perlu kalian cari gitu. Frekuensinya kalian hitung masing-masing ya dari tabel yang di atas. Kenapa 54? Carinya di sini. Di sini. Berapa nilai yang 45 gitu. Berapa nilai yang 47, hitung aja jumlahnya. Lalu frekuensi harapan dari sini. Jadi 1, 4, 10, 10, 4, 1 dimasukkan ke sini. Gitu ya. Hasilnya sama nih frekuensinya. Nah, selalu sama. Lalu hitung FO kurang FH. Langkahnya ini kurang ini gitu. Lalu nilai ini dikuadratkan. Nah, kuadratnya di sini nih sebenarnya. Hasilnya ini 4 kuadrat kan 16 gitu ya. Min 8 kuadrat tuh 64. Lalu hasil ini dibagi sama FH, bagi sama ini lagi. Hasilnya 16 dibagi 1 ya 16 gitu kan. Kalau 0 bagi 0 ya 0 gitu. 0 dibagi 4 ya 0 gitu. 64 dibagi, salah tadi saya, 0 ini ya maksudnya. Sorry. Nggak fokus ini. 0 dibagi 4 itu jadinya 0 gitu ya. Kalau 64 dibagi 10 ya 6,4. Dan seterusnya. Dijumlahin ya. Nah dapatnya 51,25. Ini adalah X kuadrat hitung ya. Kita akan cari yang tabel. Bandingin kalau tabel berapa. Nah karena di sini N-nya adalah 29. Maka DK atau DB-nya adalah kan N kurang 1. Maka jadinya, N-nya bukan 29. N-nya 30. Maka jadinya 30 kurang 1 itu 29. Maka DK-nya 29. Jadi yang dicek nanti di
KI kuadrat yang 29 dengan signifikansi 5%. Coba kita cek ya. Kita cek sekarang KI kuadratnya di yang 29. Berarti 29 tuh di sini. Tadi kan 5% itu adanya di kolom kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Dapatnya ini 42,557. Jadi nilainya itu adalah 42,557 ya. Jadi otomatis sebentar. Nah ini. Jadi ternyata nilai KI kuadratnya gitu ya. Nilai KI kuadratnya justru lebih besar sebenarnya. Sorry ini salah nih slide-nya. Ini harusnya lebih besar. Lebih besar daripada ini gitu kan. KI kuadrat hitungan lebih besar. Kalau lebih besar berarti distribusinya itu tidak normal teman-teman. Salah nih. Distribusinya tidak normal. Bukan normal. Dikoreksi ya. Nah, jadi di sini karena KI kuadratnya lebih gede maka otomatis ini kebalik nih. Ya, KI kuadrat hitungnya kan sebenarnya ini 51,25 besar daripada 42,5. Maka jadinya tidak normal. Jadi ini nggak normal distribusinya. Sekarang kita lihat yang kedua untuk kinerja dosen. Jadi yang dilihat nanti kolomnya yang Y ya. Kolom di tabel ini lihatnya datanya yang Y karena kinerja. Jadi yang Y yang perhatikan ini sama ini gitu ya. Nah, dihitung lagi ulang seperti tadi. Jadi yang cari dulu R-nya atau rentangnya, nilai terbesar kurang nilai terkecil itu 44. Lalu dibagi 6. Jadi panjang kelasnya itu selalu R dibagi 6. Jadi 44 dibagi 6 itu berapa? Sekitaran 7, sekian ya. 7, sekian. 44 dibagi 6. Itu 7,3. Nah kalau koma 3 ini nggak lebih dari 5 ya. Maka dibulatkannya menjadi ke bawah, jadi 7. Kemudian hitung FH selalu sama ya. Harus sama seperti yang tadi, persennya nggak berubah. N-nya juga nggak berubah, jadi datanya sama. Jadi pasti ini dapatnya 1, 4, 10, 10, 4, 1. Udah tahu kan tadi kelasnya harus 6, kemudian rentangnya 7. Dibuatlah rentang 7 gitu ya. 46 ke 52 dan seterusnya sampai segini. Kemudian FO-nya dimasukkan ya. FO itu F yang ada di data, di tabel yang sebelumnya. FH ini hasil dari sini ya, masukkan ke sini. Sehingga frekuensinya sama-sama 30. Nggak mungkin lebih ya, karena kan datanya 30. Lalu hitung FO kurang FH, ya 1 kurang 5 minus... 4 kurang 5 kurang 1, 4 gitu ya. Dan seterusnya. Lalu FO kurang FH dikuadratin. Ini, nilai ini kuadratkan. 4 kuadrat 16, min 4 kuadrat juga 16, jumlahin gitu ya. Kemudian, FO kurang FH dikuadratin, ini hasil ini dibagi dengan FH ya. Lalu hasilnya berarti 16 kurang bagi 1 ya 16. 0 bagi 4 ya 0 gitu ya. 16 bagi 10 1,6 gitu ya. 16 bagi 10 1,6. 1 bagi 4 0,25. 9 dibagi 1 9. Jumlahin hasilnya segini. Ini X kuadrat hitung. Ya. Nah, sekarang kelihatan bahwa di taraf signifikansi yang tadi ini kan sama ya, DK-nya 29 masih, berarti nilai KI kuadrat tabelnya nggak berubah, masih 42,557. Nah nilai KI kuadrat hitung kita lebih kecil sekarang. Kalau lebih kecil baru distribusinya normal, ini benar. Jadi hanya yang distribusi normal yang kinerja. Kalau yang insentif jadi nggak normal. Berarti yang tadi yang di awal yang diteliti gitu ya. Apa soalnya? Tadi yang di awal sekali kita mau lihat gimana sih hubungan ya, hubungan antara insentif dosen dengan kinerja. Ternyata hubungannya nggak bagus ya, maksudnya hubungannya nggak signifikan. Kenapa? Karena ternyata yang berdistribusi normal hanya yang kinerja, sedangkan insentif nggak distribusi normal, jadi nggak saling berhubungan mereka sebenarnya. Jadi kesimpulannya itu yang bisa dibuat nanti. Nah itu ya guna kenapa kita menghitung distribusi normal atau tidak. Nah kadang-kadang kita bisa mencari suatu hubungan, kadang bisa juga kita mencari distribusi saja normal atau tidak. Kadang-kadang bisa malah digunakan untuk mencari hubungan 2 variabel atau lebih. Bisa 3 atau 4 ya. Kalau tadi kan 2 ya, kinerja sama insentif. Nah kadang-kadang bisa jadi 5 variabelnya. Cari itu masing-masing sampai 5. Lanjut lagi ke yang 3.
4 sama 5 gitu. Nah, sekarang di akhir ada tugas nih buat teman-teman ya. Yang pertama adalah cari dulu dia normal atau tidak untuk data ini. Yang kedua, kalian lakukan survei kepada 30 responden yang memuat data yang bersifat kontinu, bebas mau apa datanya. Ya, penting data itu punya angka yang bersifat kontinu gitu ya. Lalu uji normalitasnya. Nah, jadi ini pasti akan berbeda setiap orang datanya. Kalau sama jadi aneh ya. Jadi nomor 1 kalian akan ini sama untuk semua orang, sedangkan nomor 2 itu berbeda tergantung survei yang dibuat. Boleh survei tinggi badan, berat badan, mau survei apa? Mau survei ukuran baju atau misalnya lingkar pinggang misalnya atau apapun. Atau ukuran sepatu misalnya boleh kan. Nah, jadi silahkan lakukan survei-survei begitu, nanti hitung normalitas datanya untuk 30 orang. Oke, minimal nih. Kalau mau 40, lebih dari 30 silakan ya. Saya rasa cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan boleh didiskusikan di Classroom. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Saya tutup pertemuan ini. Kita ketemu di topik-topik berikutnya.